Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Radik, Pak Radik yang kami hormati, Bapak Kiai yang sangat sepuh di sini, yang harus senantiasa kita ikutin apa yang menjadi arahan-arahan dan bimbingan beliau untuk PCM Sukun, dan yang juga sepuh nomor 2 Bapak Ustadz Andi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ilmu, ngaji kitab. Oh ya, belum saya tampilkan. Niki saya mau buka kitab Ar-Ruh sama kitab Fathul Qaribil Mujib Alat Targhib wa Tarhib. Nah, niki kitab yang jarang dimiliki oleh orang ini. Ya. Kenapa? Terlalu tebal kitabnya. Kenapa kok tebal ya? Karena sampai 15 jilid. Kitab hadis 15 jilid yang ya lumayan keren karena di dalamnya sudah ditahqiq hadis-hadis yang dicantumkan bersama keterangan ulama. Ini info nih untuk PCM Sukun, kayaknya harus punya ini. Namanya kitab Fathul Qaribil Mujib Alat Targhib wa Tarhib. Kitab Fathul Qaribil Mujib tentang atau yang menerangkan tentang dorongan beramal baik dan peringatan-peringatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Niki kitab hadis jumlahnya ada 15 juz, tebal niki. Dan ada tahqiqnya. Ini saya katakan ini istimewa karena ada tahqiqnya. Tahqiq itu maksudnya begini. Ini hadis benar apa enggak gitu loh. Lalu yang kedua, sahih apa enggak? Lalu yang berikutnya, ulama-ulama menerangkan bagaimana? Nah, begitu. Sehingga nanti penting ini disampaikan oleh kami juga bahwa namanya ilmu itu ya ada sumbernya. Sumber secara umum Quran dan hadis. Lah Quran itu ada tafsirnya. Nggih. Jadi kita tidak punya hak, tidak punya otoritas jika tidak punya ilmu untuk menafsirkannya. Begitu. Maka berarti ikut ulama yang punya otoritas menafsirkannya. Begitu. Karena begitu luasnya ilmu itu sampai berjilid-jilid. Yang kedua, hadis begitu pula. Contoh. Misalnya ini contoh niki. Tadi kan sudah dimulai dengan baca basmalah ya. Ya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya begini. Coba kalau orang tidak punya otoritas ilmu tiba-tiba memaham begini. Nabi itu setiap habis tahiyat itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kalau tidak membaca bagaimana ulama memahami,
Ini jangan-jangan nanti memunculkan pemahaman menurut dirinya sendiri tanpa landasan ilmu. Ini Nabi ini berarti punya kemungkinan masuk siksa kubur juga ya. Kenapa? Ya, karena Nabi berdoa minta perlindungan dari siksa kubur. Itu kan seul adab kayaknya. Iya toh? Kan seul adab. Kenapa? Karena mengasumsikan Nabi juga berpotensi disiksa di kubur. Apa buktinya? Buktinya karena Nabi berdoa minta perlindungan dari siksa. Padahal bukan begitu. Maksudnya hadis itu adalah taklim, mengajarkan kepada umatnya. Kalau Nabi sudah tidak perlu disiksa di kubur, ngapain? Beliau sudah tiketnya khusus, kan begitu. Ini contoh sederhana. Maka hadis tersebut ya harus minta keterangan ulama bagaimana. Ulama yang mempunyai otoritas di bidang hadis, begitu. Sehingga inilah yang mendorong setiap lembaga organisasi keagamaan, khususnya kita di Muhammadiyah misalnya, ataupun masjid-masjid tanpa organisasi apapun, mendorong jamaahnya untuk ngaji, begitu. Ngaji ilmu yang sedalam-dalamnya, syukur-syukur istiqomah, begitu. Dalam ngaji mek sepisan mari ngono ora tau teko. Loh, ini juga bermasalah. Kenapa? Apalagi panjenengan misalnya di antara penanya setelah bertanya bulan kemarin, bulan ini enggak teko. Akhirnya bagaimana? Ustaz, pertanyaan saya kok belum dijawab. Tutup enggak dijawab, panjenengan enggak teko. Begitu. Nah, sehingga pertanyaan yang bertanya enggak dapat ilmu dari jawabannya. Kemudian yang enggak bertanya justru dapat jawaban dari pertanyaan yang diajukan bulan kemarin. Nah, ini saya perlu menyampaikan betapa kemuliaannya. Ini mulianya orang cari ilmu niki. Oleh Sayyidina Umar dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, mautu alfi abidin, matinya 1000 orang ahli ibadah, qaimil laili, ahli sholat tahajud, shaimin nahar, ahli puasa sunnah, ahwanu min mauti alimin, itu tidak punya efek dibanding matinya 1 orang alim. Itu katanya Imam Ghazali, ini saking mulianya orang ngaji ilmu. Jadi keumpama 1000 orang mati, yang mati ini cuma ahli ibadah tapi gak berilmu. Ahli puasa sunnah tapi gak punya ilmu. Kenapa? Puasanya sampai keliru-keliru. Gitu ya. Terus yang berikutnya, ahli sholat malam tapi gak berilmu, ya cuma melu-melu. Tahu ya, itu lebih baiklah daripada yang gak sholat malam tentu. Ini membanding dengan ada yang lebih sebenarnya. Apa itu? Orang yang seneng ngaji ilmu, gitu kan Imam Ghazali. Itu 1000 mati itu mending sing siji alim ini gak mati. Soalnya apa? Sing cuma ahli ibadah gak punya ilmu, mati gak punya efek. Tapi kalau orang berilmu mati punya efek. Siapa yang mau ngajarkan ilmu? Gini betul. Jadi dampak ini penting. Lah, kalau misalnya kita sudah berijtihad ngaji, bersungguh-sungguh ngaji, kok belum dapat ilmu juga, setidak-tidaknya informasi yang disampaikan ada 30% yang masih melekat di dalam pikirannya. Ada 30%. Ini sekaligus menjadi tema penting mau saya sampaikan, gitu. Karena apa? Karena ada jamaah nanya kepada kami, Ustadz, kenapa sih kok orang membaca Nah, ini saya ingatkan ya, membaca apa? Kafaratul bukan kafarat loh ya. Kafaratul
Nah, dan dani tasdid si jia ini loh, butuh waktu mendatangkan orang banyak, membetulkan tasdid satu, tasdid. Kafaratul majlis. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kok orang menutup majelis itu kok ada yang cuma subhanakallahumma wa bihamdika, sampai yang berikutnya kok ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gimana Ustaz? Kan katanya kafaratul majlis itu baca tasbih. Gitu. Jadi jamaah yang bertanya kepada saya ini karena ada yang dua-duanya dipakai katanya. Ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu ya. Ini yang benar gimana Ustaz katanya. Nah, ini kalau tidak disampaikan dengan ilmu, ini bisa berbahaya, walaupun berbahayanya tidak terlalu amat berbahaya. Tapi bahaya apa? Bahaya kebodohan. Sehingga saya jawab pertanyaan itu rupanya yang bertanya juga nggak ada di sini. Pas nggak kelihatan soalnya, gitu ya. Kayak gitu. Lah kalau yang begini ini kan nggak bisa saya menyampaikan lewat WhatsApp. Nggih, kan nggak bisa. Pak sini Pak, saya lupa namanya. Pak Mudai. Tak kira Pak siapa gitu. Nah. Misalnya Pak Mudai nanya ke saya jawab lewat WA. Yang tahu cuma Pak Mudai, dan itu pun tidak clear. Kenapa nggak clear? Saya nggak bisa nunjukkan ini loh Pak keterangannya misalnya. Ini saya motivasi dulu, Jadi andaikan 1000 orang ahli ibadah, ahli sholat malam, katanya Sayyidina Umar ini, lalu ahli puasa sunnah, lalu ahli yang lain-lain, tapi gak berilmu. Itu andaikan mati 1000 dibanding orang satu, orang alim mati. Alimun basirun min mauti alimin basirin bihalalillah wa harami. Itu masih mending yang 1000 aja yang mati. Yang satu gak usah mati dulu. Kira gitu. Ya bukan berarti saya ini mau mencontohkan mending BCM Sukun mati kabeh aku gak mati. Misalnya bukan begitu. Maksud saya enggak begitu. Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini katanya Imam Ghazali membuktikan ilmu itu sangat mulia gitu. Terus Imam Malik niki sampai marah ke muridnya. Ya, ini penting nih. Niki saya sampaikan gini, Pak. Imam Malik itu sampai negur muridnya gara-gara apa? Gara-gara Imam Malik ngajar. Imam Malik ahli hadis, kitab Muwatta niku loh, yang gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu beliau itu negur muridnya gara-gara waktu zuhur ngaji baru selesai. Ya. Ini gara-gara ilmu juga begitu ya. Gara-gara ilmu juga. Selesai Imam Malik baru selesai baca hadis. Adzan zuhur dia keburu-buru mau sholat oleh Imam Malik ditegur. Kenapa? Karena Imam Malik tahu orang ini keburu-buru mau sholat Siapa namanya? Ibnu Abdul Hakam. Ini cerita sendiri orangnya. Kuntu inda malikin aqra'u alaihi al-ilmah. Dulu saya pernah membaca hadis di depannya Imam Malik. Ditasheh oleh Imam Malik. Karena Imam Malik ini ahli hadis. Kalau Imam Andi ini ahli hadas. Lebih sering hadas daripada hadis. Nah terus katanya Imam Ibnu Abdul Hakam, saya membaca hadis ngaji. Terus fadakhala ad-duhur. Lalu dengar adzan zuhur. Fajama'tu al-kutuba. Langsung kitab-kitabnya dirapikan, ditata, berhenti. Li usolliya, untuk sholat sunnah. Faqala, Imam Malik negur. Ya hadza malladzi kumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi idza sahhat an-niyah. Cung, kan muridnya.
Ibnu Abdul Hakam ini imam ahli hadis juga. Murid Imam Malik. Cung, sampean kok keburu-buru noto kitab ki nang ndi? Aku tak sholat sunnah Nabi. Saya mau sholat sunnah. Yai, kira-kira begitu. Sakjane sampean niki ngrungokno aku dhisik sampai mari, gak keburu-buru sholat sunnah. Itu lebih mulia daripada sampean sholat sunnah. Asalkan niatnya sampean benar. Gitu. Ini di kitab Ihya diterangkan begitu. Mulianya ilmu sampai ngalahkan sholat sunnah. Begitu. Loh, Ustaz, itu apa ada landasan hadisnya? Ada. Dan ini bahwa Kanjeng Nabi bersabda, sanadnya hasan di kitab nopo Sunan Ibnu Majah hadis ke-219. Bahwa panjenengan berangkat dari rumah datang ke sini, la antau dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min antusalliyat mi'ata raq'ah. Panjenengan berangkat dari rumah, dengarkan satu ayat, diterangkan ilmunya. Itu lebih mulia daripada panjenengan sholat 100 rakaat. Maka jangan mengira kemudian oleh sholat itu ganjarannya gede. Betul. Tapi sewaktu-waktu kalah pahalanya sholat dengan panjenengan duduk-duduk di sini. Walaupun duduknya ngantuk-ngantuk. Loh, itu tercatat sama yang ngantuk itu. Maka ngantuknya orang di masjid ini lebih mulia daripada sholat 100 rakaat. Waktu pengajian bulanan. Waktu pengajian mingguan. Waktu pengajian. Nah ini betul nih. Gak main-main. Ini isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Terus ternyata belajar satu ayat itu kalah belajar dengan satu bab ilmu. Satu ayat sampean pelajari, saya kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan ngaji kitab bersama Ustadz Wahid. Loh niki, wala antal dua fata'allama baban minal ilmi. Engkau berangkat dari rumah, fata'allama baban, belajar sa'abbab. Lah, abbab itu kan ajalnya di kitab. Lek Quran kan tidak ada babnya, yang ada surah dan ayat. Fata'allama nuli belajar sapa sira baban ing sa'abbab. Ini catat ya baik-baik, ini sampai lali katanya siaran niki. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampun panjenengan sambil perhatikan ini. Ya Abu Dzarrin, he Abu Dzar, la antal dua. Yektine utawe yento budal isu-isu sapa sira. Fata'allama nuli belajar sapa sira ayatan ing sa ayat. Min kitabillah saking Al-Qur'an khairun iku luwe mulya, luwe apik laka kadue sira min antusollia tenimbang yen to salat sapa sira mi'ata rakaatin ing 100 rakaat salat sun. Nah ini kan luar biasa kita dimuliakan oleh Nabi. Ya hei Abu Dzar, engkau berangkat dari rumah lalu belajar satu ayat dari Al-Quran, itu lebih mulia daripada kamu sholat 100 rakaat. Maka sewaktu-waktu ya sholat kalah pahalanya dengan ya ngaji gini. Ya ini dalam rangka saya mengingatkan agar tidak agar kalau tidak sekiranya nggak repot-repot banget gitu, mosok sak jam nggak teko gitu loh. Sak jam perjalanannya setengah jam, main badminton 3 jam. Nah, ini kan kalah sebenarnya, ini kan mosok kan gitu loh. Terus wala antau dua fata'allama baban minal ilmi. Kamu berangkat belajar satu bab. Bab ilmu. Umila bihi aulam yu'mal. Baik bisa diamalkan langsung atau belum bisa diamalkan. Khairun. Maka saya selalu memotivasi, tolonglah cari ilmu itu jangan niat semuanya mau diamalkan, tidak mungkin. Mesti cuma sebagian. Tapi setidaknya itu telah memberitahu informasi agama yang benar, sehingga tidak salah kaprah dan tidak keliru bersikap. Kenapa? Stok ilmunya banyak. Oh iya, aku pernah ngaji bab ini, sehingga aku gak keliru. Yang diamalkan kan cuma berapa yang diamalkan. Nah ini bagian daripada ilmu yang
sebagai stok untuk menahan diri agar tetap istiqomah, begitu. Diamalkan umila bihi aw lam yu'mal. Diamalkan atau belum bisa diamalkan. Nah, berarti ini penjelasan dari Nabi langsung bahwa ilmu itu tidak harus diamalkan sekarang semua. Nggih. Khairun iku luwih bagus min antusalliya tenimbang yen to salat sapa sira al faraqatin 1000 rakaat salat sunnah. Aduh. Aku lho gak kuat. Aku itu terang, Bu. Terang-terangan mawon. Saya salat sunnah duha iku mek 2 rakaat. Itu wis tak gabung dadi siji. Niat salat duha, niat salat isyraq, niat salat tahiyatul masjid. Telu langsung. Lho nggih. Ilmunya jelas, saya punya ilmunya diterangno begitu kok. Gitu. Kenapa? Aku wis kesel. Kesel tekan di lamang budal pengajian subuh di Asy-Syahriyah. Setelah puasa subuh langsung ke sini. Durung sarapan. Loh. Lah iya. Ya gak ono roti goreng, ya gak ono apa gitu. Kan tambah kesel ketok gitu deh. Iya. Ya wes aku sholat 3 rakaat. Kenapa? Wong jamaah biasa sing keturun-keturun naik sik luwe apik sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat masih lebih baik dari panjenengan duduk-duduk. Apalagi saya sing mocokno kitabe. 1 juta rakaat. Iya. Loh itu gitu. Ya saya sholat 2 rakaat. Saya kalau pas pengajian ya enggak banyak-banyak saya sholat sunnah. Wis gak kuat. Daripada kok sholat kekeselan moro tepak ngaji murang-muring. Jadi saya tadi sholat sudah 2 rakaat. 2 rakaat tak niat sholat duha, niat sholat syuruk, niat sholat tahiyatul masjid. Jadi beli 1 dapat 3. Tapi lek sampean ngaji bab ini ya kudu suwe, gak ngerti panjenengan nanti gitu ya. Nah, itu kan bahaya lek panjenengan gak ngerti gitu. Nah, ini gini. Maka ternyata ngaji niku ngaji ilmu niki bab per bab itu ini bagian daripada apa ibadah yang panjenengan harus selalu ingat. Timbangane aku sholat 100 rakaat gak kuat, apalagi 1000 rakaat gak kuat, kan mending datang ke pengajian toh. Iya. Dapat ilmu sudah lebih mulia daripada sholat saya, sholat sunnah saya 1000 rakaat. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak begitu. Kalau dibanding dengan sholat sunnah sebelum subuh, ya beda lagi. Tapi konteksnya kan ini panjenengan dalam rangka melihat kemuliaan ilmu. Oleh Nabi itu ilmu lebih satu bab ilmu lebih mulia daripada 1000 sholat sunnah mutlak begitu. Jadi itu pun harus dijelaskan sholat sunnah mutlak. Gitu. Sekarang saya mau jawab pertanyaan dulu. Jawab pertanyaan sebelum saya bacakan kitabnya. Ini monggo yang kebetulan ada pertanyaan lain, monggo panjenengan nanti sampaikan sebelum saya pulang. Ya, kita akhiri pada pukul 7 kurang 5. Setelah itu sudah ada pertanyaan karena panjenengan masih punya banyak kegiatan gitu. Saya juga saya aja banyak apalagi panjenengan gitu. Atau dibalik panjenengan aja banyak apalagi saya gitu loh. Saya jane kok urusan repot-repotan bodoh repote gitu loh ya. Kayak gitu. Kadang yang enggak repot itu pura-pura repot gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Pak. Jadi cara membacanya kafaratul majlis. Nah, pertanyaannya Ustaz, bolehkah kafaratul majlis dengan sholawat? Apakah bid'ah atau tidak bid'ah? Dan niki saya pertanyaannya sudah beberapa 3 hari yang lalu disampaikan. Nah, orangnya nggak ada di sini. Semoga nanti bisa nonton YouTube-nya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dari siapa? Dari Abil Aliyah, dari Nabi. Kafaratul majlis, doa kafaratul majlis,
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Niki kitab hadis namanya Sunan An-Nasa'i atau As-Sunan Al-Kubro. Hadis ke 10.264. Sampun? Edong. Edong apa dereng? Nah, jadi ini doa kafaratul majlis yang pertama. Nggih? Sampun nggih? Nah, sekarang saya tambahkan. Ustadz, kenapa kok ada yang make sholawat, ada yang dipakai kedua-duanya? Kadang sholawat plus dengan napa? Ditambah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma sholli alaihi misalnya. Itu kok masih ada ditambah begitu, Ustaz? Nah, yang pertama panjenengan kudu tahu bahwa doa kafaratul majlis itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Niki pun jelas niki bahwasanya doa yang satu ini diajarkan oleh Nabi untuk dibaca dalam rangka mengakhiri dan menutup majelis. Tadi sudah saya sampaikan itu adalah hadis riwayat An-Nasa'i, dan yang kedua itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad, dan riwayat Imam Abu Dawud. Nah, Syekh Albani mengatakan sahihun, hadis ini sahih. Jelas nggih? Nah, yang kedua, yang penanya ini nanya, kok ada sholawat Ustaz? Yang bersolawat itu bagaimana? Yang ada sholawat atau kedua-duanya dipakai? Lah niki hadis riwayat At-Tirmidzi, sahih At-Tirmidzi. Hadisnya menurut Imam At-Tirmidzi hasan, menurut selainnya Imam At-Tirmidzi juga hadisun hasanun sahihun, yaitu bunyinya begini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu majelis, lam yazkurullaha, dia tidak berzikir kepada Allah, walam yusallu alan nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, tak lain nanti di kiamat majlisnya kita ini akan membawa penyesalan dan kerugian. Dan menurut hadis sahih yang kedua niki, anjurannya selain membaca zikir di dalam majlis, yaitu adalah bersolawat kepada Nabi. Begitu. Satu. Apa dua? Ya, dua. Kemudian yang berikutnya, yaitu kitabnya Isnadu Ruwatihi Siqat. Rawi-rawinya Siqat. Hadisnya Abu Hurairah ada. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan sahih menurut Ibnu Hibban, gitu. Majtama'a qaumun. Nah niki, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di satu majelis. Summa tafarraqu, kemudian berpisah. Selesai acaranya. Tafarraqu an ghairi dzikrillah, tanpa menyebut nama Allah, tanpa berzikir kepada Allah. Wa salatin 'alan nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi, mau berpisah itu, mau berpisah dari majelis. Illa qamu an antani jifatin, berarti mereka itu telah berpisah dari majelis, meninggalkan bangkai yang paling busuk. Niki hadisnya
Niki Sahih Ibnu Hibban, Sahih Imam Sunan At-Tirmidzi. Jadi yang membaca sholawat itu pakai ini. Yang pakai kafaratul majlis saja pakai yang tadi yang pertama itu. Maka kadang-kadang saya pakai 2. Biar apa? Biar kena semua. Ustadz, ini kalau nggak pakai ilmu ya. Kalau nggak pakai ilmu. Ustadz, itu yang pakai sholawat itu Ustadz. Biasanya di komunitas atau masyarakat apa? NU atau Nahdien, Ustaz. Kalau yang kafaratul majlis saja, ini yang Muhammadiyah, Ustaz. Ya berarti saya pakai yang Muhammad NU saja. Pakai semua. Kalau saya, suatu saat begitu, suatu ketika begitu. Nah, ini salah satu ilmu, Pak, bahwasanya menurut riwayatnya hadis dari Abu Hurairah dan juga dari dari Jabir yang sanadnya siqat, itu pakai zikir, pakai tasbih, pakai sholawat gitu. Nah, kalau dipahami di sini, pertanyaan ini sudah saya jawab 2-3 hadis. Bahwasanya sebenarnya kalau kita sudah berzikir, sebenarnya kumpul-kumpul di suatu majelis, kok sudah ada zikirnya, sudah baca Quran, sudah baca ada sholawatnya, terus membacakan ayat suci, sebenarnya ya nggak perlu sebenarnya gitu loh. Yang di sini ini kan umum banget. Majelis yang dimaksud di sini ini majelis obrol-obrolan. Misalnya panjenengan kumpul-kumpul arisan, ibu-ibu arisan, di mana? Di kafe sawah misalnya. Itu kan arisan. Maka sebelum meninggalkan tempat itu, baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, ditambah surah Ali Imran, dan terakhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dipakai semua hadis itu. Ya apa? Siapa? Niki hadisnya sahih semua loh. Bahkan katanya riwayat Abu Dawud atau Yalis, ya, orang yang tak berzikir meninggalkan majelis, misalnya ngapunten panjenengan mungkin obrol-obrolan apalah, ketemu mau rapat RT, ya rapat RT, ataupun ngomong-ngomong nggak sengaja ngalor ngidul kemana-kemana lah, ya, maka penutupnya adalah zikir, tasbih, subhanakallahumma, sholawat, mungkin ditambah baca Quran, surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Maidah. Terakhir baru 3 ayat terakhir itu. Itu anjir itu. Iya. Tapi gelem apa jenengan? Enggak gelem loh. Kesuwen gitu loh ya. Kesuwen. Ini hadis yang ketiga ya, yang saya bacakan ini. Terus niki di kitab hadis Sahih Al-Mustadrak yang saya bacakan niki. Kalau tadi itu seperti meninggalkan bangkai yang paling busuk. Yang ketiga ini, hadis yang ketiga ini riwayat Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadisnya niki sahih menurut Imam Al-Hakim. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah kumpul suatu kaum, summa tafarraqu, kemudian berpisah, selesai acara, lam yadhkuru ismallah, tidak menyebut nama Allah, ka'annama tafarraqu illa anjifati himarin, maka berpisah dari majelis itu seakan-akan mereka meninggalkan bangkainya himar. Nah, itu dari Abu Hurairah. Kalau tidak berzikir meninggalkan majelis, maka zikirnya sebenarnya secara spesifik
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua, zikir secara umum. Yang ketiga, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Begitu. Ya sendiri-sendiri boleh panjenengan. Zikirnya apa? Bebas. Yang secara spesifik disebutkan Nabi tadi itu doa kafaratul majid subhanakallah. Andaikan panjenengan membaca Quran 3 surat saja. Iya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, cukup itu. Sebagai kafaratul majid. Mungkin. Lebih bacanya begitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini namanya ilmu. Nggih. Perkara panjenengan ngamalkan yang subhanakallahumma saja nggih monggo. Lalu ngambil kedua-duanya atau ketiga-tiganya, diambil semua, ya enggak apa-apa. Karena semuanya ulama mengatakan hadisnya sahih semua yang saya baca itu. Kayak gitu. Cuma karena kita ini kadang keburu-buru, yang dibaca cuma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pun di majelis pengajian. Enggak ada arisan itu mau majelis. Mestinya kalau menurut hadisnya ini bukan majelis pengajian, tapi majelis omong-omongan yang bukan zikir. Lah orang pengajian kan sudah zikir. Cuma lebih bagus lagi mungkin di dalam omongannya ini ada hal-hal yang menyimpang. Pengajian kok berbicara sampai kemana-mana, misalnya yang nggak penting-penting misalnya, gitu. Nggak penting untuk umat, kalau penting ya enggak lah, misalnya. Atau ada yang sifatnya mungkin ada sedikit rasan-rasan begitu. Nah, ditutup dengan kafaratul majlis. Tapi kalau sudah misalnya pertemuan, misalnya membicarakan persiapan acara Agustusan, persiapan acara apa ya? Ya pokoknya yang tidak bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir. Itu yang sebenarnya harus ditekankan ada kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin rapat RT, mungkin rapat takmir masjid, rapat pengajian, mau pengajian, kan belum pengajian toh? Rapat mau mengadakan lah itu belum pengajian. Iya kan? Nah, rapat. Apalagi emak-emak yang suka arisan itu. Kumpul-kumpul arisan atau apa yang di situ bukan majelis ilmu, maka anjurannya 3 itu. 1, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 1. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Yang ketiga, zikir secara umum termasuk membaca apa? Khawatir di dalam majelisnya itu ada laghat. Laghat itu apa? Laghat itu sesuatu yang tak bermanfaat. Sehingga ditutup dengan zikir dan kafaratul majlis. Begitu. Lah kafaratul majlisnya tadi itu ada 3 yang ideal. Artinya ideal itu kalau dipakai semuanya dapat semua. Begitu. Kalau dipakai 1 ya enggak apa-apa. Nah, kalau pengajian demi keberhati-hatian ya tetap ada kafaratul majlis. Begitu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah 3 hari yang lalu. Tapi saya enggak menyebutkan nama penanyanya. Soalnya nanti takutnya setelah keluar malah nambah majelis panjenengan. Sampeyan kok takon ngono-ngono nang Ustaz gitu ya. Akhirnya kan jadi sampai di sini apakah panjenengan paham tentang bab ini? Edong apa dereng? Nah, ini satu bab, Pak. Bab kafaratul kafarat. Ayo pakai tasdid yo, monggo. Kafaratul jangan kafarat. Kafarat nanti mirip-mirip keparat. Ada tasdidnya, kafara yukaffiru takfiron takfirotan takfaron tikfaron
mukaffaron fahuwa mukaffirun wa dzaka mukaffarun kaffir la tukaffir mukaffarun mukaffarun. Kaffaratun itu sepertinya adalah isim masdar. Maknanya kaffaratun itu adalah takfir. Takfir itu maknanya bisa mengkafirkan, bisa maknanya meleburkan. Meleburkan majelis agar tidak ada dosanya. Gitu lah. Ini sudah 2 ebab. Ada ebab nahwu sama sorob barusan. Maka udah dapat berapa berarti? Dapat 2000 sholat sunnah Tadi kan 1 bab 1000 kata Nabi. Ya, kalau 2 bab 2000. Kali kalkulator aja kan. Ya. Ayo ngaji berapa bab? 7 bab? Sampai jam 12. Ya, jangan, kasihan saya, ya. Ya, panjenengan mek lungguh-lungguh gini mangap mingkem kesel. Masih mangap mingkem lo kesel lho Pak Ardik nggih. Nggih. Dadi kok umpama panjenengan ada majelis, kok di situ ada subhanakallahumma, lalu ada sholawat. Nggih niki hadise niki lho. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan itu di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Catat sing duwe catatan, sing gak catat nanti nonton YouTube saya. Ya. Katanya Sayyidina Umar, niki Sayyidina Umar, ini sahih. Sayyidina Umar yang mengatakan demikian. Bahwa orang yang berdoa, ya, kalau panjenengan kan sudah tahu, kalau ada nama Nabi disebut kok gak bersolawat, apa katanya Nabi? Hah? Medhit. Enggak bayar ayo cerek. Cerek cak naring Madura. Cak naring Madura ring medhit cerek. Cerek iki ibarate wireng wisan. Ngono ane ku wireng wisan iki, wireng umen iki. Cerek gitu ya. Sayyidina itu katanya Nabi, kafa bil mar'i bukhlan. Cukuplah orang itu disebut pelit. Iya. Katanya Nabi, pelit dia. Idza dzukirtu indahu, nama saya disebut itu sahih banget itu. Sahih banget itu. Namaku disebut, dia tidak Allahumma shalli alaihi. Dia tidak berselawat kepadaku. Cukup dialah disebut medhit. Apalagi kalau mau dipinjami uangnya juga banyak alasan. Itu berarti medhit kuadrat. Medhit kuat, medhit untuk Kanjeng Nabi, medhit untuk saudaranya. Begitu. Jelas nggih? Bahkan hadis yang biasa dipakai penceramah Jumat Ramadan itu, ya, malaikat Jibril mengamini siapa? Yang ketiga, orang yang namanya Nabi disebut di sampingnya, dia tidak Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Dia diam aja. Oleh malaikat Jibril diamini. Kenapa? Karena apa itu namanya? Nabi mengamini doanya malaikat Jibril. Celaka orang ini, celaka. Celakanya itu 3. 1 celaka karena dapat Ramadan tapi gak banyak beramal ibadah. Yang kedua, mendapati kedua orang tuanya masih hidup tapi tak berbakti. Yang ketiga, namaku disebut tapi tidak bersolawat, celaka. Ini ku sahih banget nih. Nah, Sayyidina Umar ini nih Pak, panjenengan ini penting untuk tak beritahu kitab ini. Kitab catat nama kitabnya, Jala'ul Afham. Namanya kitabnya Jala'ul Afham. Karyanya Imam Ibnul Qayyim. Niki kitab jarang-jarang diinformasikan. Tak informasi panjenengan biar panjenengan habis ini beli ke toko kitabnya. Beli ke toko kitab, murah kok. Paling 180.000. Ini dipakai seumur hidup. Niki Jala'ul Afham fi fadli salat ala Muhammadin khairil anam. Jala'ul Afham, pemahaman yang terang benderang tentang keutamaannya bersolawat kepada Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk di bumi. Niki kitab, satu kitab ini ada 482 halaman. Ini hanya membahas bab solawat.
Ini kitab dikarang, ditulis, kitab hadis nih. Bagian kitab hadis tok nih. Hadis, asar dan lain-lain. Ini kitab hadis dia ditulis 700 tahun yang silam. Tapi kayaknya panjenengan baru dengar nama kitab ini. Nggih? Baru dengar. Padahal ini karyanya Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim ini orang alim luar biasa ini. Muridnya Imam Ibnu Taimiyah nih. Kalau panjenengan ada terjemahnya, panjenengan beli lagi. Aduh, keren banget. Keren. Iya. Ini monggo ini ada di dalam kitab Jami' Sunan kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Diambil oleh Imam Ibnu Qayyim, dimasukkan ke kitabnya. Umar bin Khattab mengatakan begini. Dari Sa'id bin Musayyab, dari Umar bin Khattab. Sa'id bin Musayyab. Qala inna du'a saktuhuni du'a. Niki lho Pak, pun saya sampai akan di slide niki lho. Saya kurang jelas nih. Jelas apa dereng? Ampun nggih, tak merahno kali lho, ben jelas. Di merah. Inna du'a saktuhuni du'a mauqufun iku den gantung-gantung bainas sama'i ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Doanya seorang hamba itu dibuat gelantong-gelantong antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un. La yas'adu orah munggah minhu saking doa syai'un apa suwi-suwi. Ora munggah sampai ketemu Allah tungane. Hatta tusolliya sahenggo solawat sapa sira ala nabika ing ngatasi nabi sira sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Sayyidina Umar, orang berdoa kok tak bersolawat untuk Nabi di awal dan di penghujung. Doanya itu gantung-gantung antara bumi dan langit. Niki diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikutip, dipakai penjelasan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham fi Sholati ala Muhammadin Jala'ul Afham fi Fadli Sholati ala Muhammadin Khairil Anam. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini berarti tiga bab. Bab doa harus ada sholawat. Awal dan akhir. Begitu. Masa sebenarnya tentang keutamaan ini cukup tahu dari kemuliaan Nabi di dalam Quran disebutkan seperti itu. Dan ketika sholat orang itu wajib baca sholat dan uluk panjenengan tiap hari uluk salam kanjeng Nabi. Assalamualaikum, salam bagimu ayyuhan nabiyyu, wahai baginda Nabi. Itu saking mulianya Nabi sampai begitu. Nah, ini apa? Adong nggih. Jelas nggih. Nah, ini namanya kalau ngaji kitab itu pakai bab-bab begini ini penting gitu loh. Maka panjenengan kalau ketinggalan ndak ngaji sekali saja di masjid ini, ketinggalan, ini akan ketinggalan mungkin minimal 2 bab minimal. Gitu. Padahal panjenengan tidak datang ke sini ini sudah digratiskan semuanya ya. Saya juga gratis kok datang ke sini. Ampun nggih. Monggo ini waduh Pak Mudai langsung mulai mangga kating ngene. Enggak Pak Mudai, monggo Pak Mudai. Nggih. Tentang kafaratul. Nggih. Diucapkan oleh salah satu pemimpin, salah satu acara atau diucapkan seluruh jamaah. Panjenengan mau yang mana? Enggak. Kira-kira panjenengan pilih yang mana? Oh iya, ya udah. Tinggal berarti kalau panjenengan mau berselawat, ini kan tidak ada aturan bakunya. Yang penting sholat. Misalnya, ayo lah yang berselawat rek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wis mari, betul. Selesai. Atau ada satu orang yang mungkin Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu dijawab Allahumma sholli alaihi. Yang ngomong Allahumma sholli ala Muhammad dengan yang menjawab Allahumma sholli alaihi itu sama-sama bersolawat.
Jadi tinggal pilih mau Pak Mudai. Pilih yang mana itu aja. Kalau mau ditambahin baca sholawat. Kalau mau ditambahin Al-Baqarah enggak apa-apa. Mungkin 40 ayat lah Al-Baqarah. Karena anjurannya harus ada zikirnya. Setiap majelis itu ada zikir. Jangan sampai ada majelis enggak ada zikirnya itu. Oh ya, ada 2 pertanyaan, yang satu ini kelupaan. Kemarin jamaah kita di Bumiayu itu nanya lewat WA. Ustadz, bagaimana Ustadz acara di dalam masjid ada lagu Indonesia Raya dan ada lagu Samsuria? Katanya begitu. Ini ada jamaah nanya kepada saya. Tak jawab. Ini jawabannya butuh jawabannya apa enggak dengan? Yang nanya di Bumiayu soalnya. Enggak datang orangnya, iya. Enggak datang. Saya terangkan ya jawabannya. Nah, gini. Hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada lagu Indonesia Raya Ustaz. Nah, ini keliru berarti panjenengan. Cara memahaminya keliru. Dek Sahih Bukhari yang otomatis tidak ada Indonesia Raya. Tapi ilmunya ada di dalam tersebut. Ini terbukti kalau yang bertanya itu saudara kita di Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya begini. Niki Pak. Assalamualaikum Ustadz, adakah dalil yang menjelaskan hukum menyanyikan lagu di masjid termasuk lagu kebangsaan dan mares? Mohon pencerahannya. Saya tidak tahu ini terjadinya di mana, saya tidak tahu. Gitu. Tapi jamaah kami yang biasa ngaji kitab ke rumah. Wassalam, asal isi pesan kebaikan, agama, kebangsaan, bukan ketabuhan dan erotisme, boleh. Dan itu hadis Sahih Bukhari. Hasan bin Sabit sering bersyair pujian untuk Nabi dan para syuhada di Masjid Nabawi. Nah, hadis ini juga bagian yang jarang diwoco. Bahwa di Masjid Nabawi dulu itu Hasan bin Sabit sering membaca pujian untuk Nabi. Baik Nabi waktu hidup, bahkan setelah Nabi wafat. Dipuji-puji kebaikannya dengan syair-syair di Masjid Nabawi itu. Di hadis Sahih Bukhari, hadis ke-3212. Niki hadisnya. Niki hadisnya. Kelihatan ya? Ini saya berkali-kali ngisi pengajian kemarin. Bulan yang lalu itu pengajian di Ranting Telogomas. Jadi Ranting Telogomas itu ngadakan pengajian peringatan Maulid Nabi. Gabungan dengan Ranting NU Telogomas. Tak share kok sama saya di grup-grup itu. Jadi yang ngadakan pengajian di Telogomas itu Ranting Ranting Muhammadiyah Telogomas dengan Ranting NU Telogomas yang masjidnya di Pom Bensin itu. Tapi yang ngadakan Masjid Al-Huda. Ya di situ hadir semua kok. Kopiahnya ada kopiah NU, ada kopiah Muhammadiyah kok di situ. Iya, cuma saya aja yang nggak ada itu. Karena apa? Saya masih pesen kanan NU, kiri Muhammadiyah atau kanan Muhammadiyah, kiri NU. Itu pesen memang. Sudah 2 tahun yang lalu, nggak datang orangnya. Aku pesen. Nggak, saya pesen memang. Pesen, betul pesen. Enggak. Iya, pesen saya. Nah, saya terangkan hadis ini, ternyata mereka baru tahu kalau di masjid itu sering dibacain syair-syair pujian kepada Nabi. Kitabnya hadis Sahih Bukhari. Lah niki kalau kalau nggak dibacakan nanti dikirain masjid itu seperti tempat hanya, maaf loh ya, bukan berarti saya memperbolehkan secara bebas, enggak sih. Tetap itu ada aturan, gitu ya. Ada aturan. Niki saya tampilkan nih. Nah, niki Pak. Niki, diriwayatkan banyak ulama niki. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Nu'aim bin Hamad meriwayatkan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ad-Darimi meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan, dan juga Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis ini. Ini kita, monggo cek bareng-bareng. Ada di urutan hadis ke nomor 63 ada, dan di 300 berapa tadi?
di 3212. Juga diterangkan tentang bahwa Hasan bin Sabit itu senantiasa banyak membuat pujian-pujian untuk Nabi yang isinya itu yang isinya pujian untuk Nabi dan para sahabat yang gugur. Dibuat syair-syair dan dibaca di masjid, sehingga dia itu pernah dimarahi oleh Sayyidina Umar. Nah, tapi Sayyidina Umar mengkeret setelah tahu bahwa yang membaca syair ini dapat izin dan dapat doa dari Nabi gara-gara membaca pujian di dalam masjid. Nah, ini paling panjenengan mungkin ini baru dengar ini, mungkin juga ya. Mungkin ya ini. Nah, ini jadi Sayyidina Umar itu melihat Hasan bin Sabit itu baca syair. Karena baca syair, kemudian Umar itu marah. Kamu kok baca-baca syair di masjid? Akhirnya Hasan bin Sabit niki bilang begini, "Ya Umar, saya membaca syair ini di depannya orang yang lebih mulia dari engkau." Lalu noleh ke Abu Hurairah. Waktu itu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengangguk dan kemudian mengatakan, dia yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkan Hasan bin Sabit dengan kekuatan Allah yang maha kudus. Akhirnya Umar menang. Mari ngono gak tahu negur. Dalam satu riwayat sampai Hasan bin Sabit niki oleh oleh para sahabat dibuatkan mimbar kayak itu. Ada waktu khusus beliau membaca syair-syair pujian untuk Nabi dan para syuhada. Saya punya kitabnya, keterangannya itu di kitab sejarah itu. Maka dari itu kalau melakukan Indonesia Raya kan itu isinya kan baik toh. Mares mendoakan Hasan bin Sabit. Karena apa? Beliau asalnya orang jahiliyah, bukan Islam. Penyair handal. Lalu masuk Islam, kelihayannya membuat syair pujian di sebelum Islam itu diwujudkan dengan pujian kepada Nabi. Di antara pujiannya ini, Pak. Wa ahsanu minka. Niki pujiannya napa sinten? Hasan bin Sabit. Wa ahsanu minka lam taruqtu aini wa ajmalu minka lam talit an-nisa'u. Yang lebih tampan dari engkau belum pernah aku lihat, wahai Nabi. Wa ajmalu minka lam talit an-nisa'u. Dan belum pernah aku melihat perempuan melahirkan laki-laki, bayi laki-laki yang setampan engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dicipta bebas dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau dicipta sebagaimana yang engkau inginkan. Ini syairnya Hasan bin Sabit untuk Nabi. Gitu. Lalu di kitabnya Imam Ibnul Qayyim, kitab Zadul Ma'ad diterangkan, ini syair-syair semua nih. Nah, diterangkan bahwa Nabi ketika pulang dari perang disambut dengan bacaan Tala'al Badru alaina. Loh, niku di kitab Zadul Ma'ad. Loh, dan niki lek kak ngaji kan panjenengan ndak tahu akhirnya. Gitu. Ah, maka kalau cuma baca Mares ya enggak apa-apa. Gitu. Maka ilmu niki penting, walaupun sampean enggak ngamalno tapi ngerti itu penting. Gitu. Bahkan wajib. Kenapa? Kalau nanti tidak diwajibkan, ini malah agak perlu tahu itu tidak saya amalkan. Loh, katanya Nabi ilmu kan tak semuanya kudu diamal no. Ada yang belum bisa diamalkan. Tadi itu yang pertama. Ya loh, ada. Jelas. Dan ada yang baca di masjid malah bukan hanya Sang Surya dan Yadal Waton, bukan. Tapi syair-syair yang lain dibaca. Nah, ini penting ya. Ternyata ilmunya sedemikian banyak tentang yang harus diketahui.
Nah, sing tak baru tahu penasaran sejak lama, saiki mantuk-mantuk. Oh, nah gitu ya. Sing bapak baju kuning itu, oh ngono ya, wah gitu. Karena baru tahu. Kenapa? Karena yang ngaji kitab baru sekarang. Coba dibaca semua kitabnya itu. Makan ketemu semua. Gitu kan. Nah, itu. Aku wedi kok dek jalan sampai ngene-ngene gitu. Ya, karena baru tahu. Oh, gitu. Kayak gitu. Monggo, semoga bermanfaat nggih. Nah, sing rajin ngaji bersama-sama nggih. Semoga bermanfaat, semoga panjenengan oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur barokah dan dimudahkan rezekinya, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jika ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Keluarganya yang sakit, temannya yang sakit, ya Allah diberikan kesembuhan ya Allah. Dan untuk saudara kami di Palestina, beri kekuatan, beri solusi ya Allah. Kami memohon solusi untuk mereka. Kami mengalami kebuntuan, ya. Mau angkat senjata kita tidak punya pistol, tidak punya granat, ya. Tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, ya. Punyanya doa ini aja, ya. Sementara waktu, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum. Allahumma farij alaihim. Allahumma shfi mardal muslimin wa mardahum wa jurhahum wa arham atfalahum wa sibyanahum. Allahumma at'im ji'anahum. Allahumma arham fuqara'ahum wa masakinahum. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi hajatina wa balligh maqasidana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lengkap nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.